Nah, terkait dengan penyusunan anggaran pembelian bahan baku, data awal yang digunakan dalam anggaran pembelian bahan baku, yakni unit yang diproduksi ini, pada dasarnya kita ambil dari anggaran produksi yang kita buat sebelumnya. Jadi saya tandain dengan warna kuning ini. Ya. Nah, setelah kita tahu berapa jumlah unit yang akan diproduksi berdasarkan data dari anggaran produksi yang telah dibuat sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kebutuhan bahan baku per unitnya. Atau berapa sih jumlah bahan baku yang diperlukan untuk menciptakan satu unit produk tersebut. Nah, dalam hal ini setelah diestimasi di dalam soal dikatakan kita memerlukan kurang lebih 0,26 kilo campuran bahan material yang terdiri dari pasir, semen, dan juga air untuk membuat satu unit genting tadi. Maka kita bisa simpulkan bahan baku per unitnya adalah 0,26 kilo. Setelah kita dapatkan bahan baku per unitnya, maka langkah selanjutnya adalah mencari kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi ini kita cari dengan cara dikalikan aja. Unit yang akan diproduksi dikalikan dengan bahan baku per unit, maka dapatlah kebutuhan produksi ini. Sehingga total kebutuhan produksi per tahunnya atau setahunnya sebesar 4.160.000. Nah, setelah ini langkah selanjutnya kita tentukan persediaan akhir bahan baku yang kita inginkan untuk produksi. Jadi ini adalah persediaan akhir bahan bakunya yang terdiri dari campuran material tadi itu loh. Nah, di sini manajemen harus menentukan kira-kira persediaan akhir yang dibutuhkan itu berapa. Nah, pada dasarnya yang harus diingat dan memang tidak dijelaskan di dalam soal, ketika kita menentukan persediaan akhir atas bahan baku yang diinginkan, pada dasarnya jumlahnya itu tidak boleh lebih dari 10% dari jumlah kebutuhan produksi. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bicara bahan baku, apalagi ini campuran material antara semen, pasir, dan air, tentunya bahan baku ini mudah rusak. Yang namanya semen, kalau dibiarkan itu akan mudah kering, apalagi kalau dia langsung dicampur dengan pasir dan juga air. Jadi kalau kita bicara bahan baku ini nggak boleh terlalu banyak. Beda dengan barang jadi. Kalau persediaan barang jadi bolehlah terlalu agak sedikit banyak ya, di atas 10%. Tapi kalau bahan baku, terutama material yang sifatnya itu mudah rusak, mudah menjadi barang cacat, maka itu nggak boleh terlalu banyak. Pada dasarnya tidak akan lebih dari 10%. Kita lihat di kuartal pertama kebetulan dia lebih dari 10%. Di kuartal kedua kurang dari 10%. Kita bandingkan ya kebutuhan produksi dengan persediaan akhir yang diinginkan. Di kuartal ketiga dan kuartal keempat di bawah 10% semua. Setahunnya itu jauh di bawah 10%. Atau setahunnya kalau kita lihat ya, kebutuhan produksi kita setahunnya itu 4.160.000 kilo. Persediaan akhir yang diinginkan di akhir periode atau di akhir Desember itu cuma 50.000 kilo. Artinya ini jauh di bawah 10%. Atau ini hanya cuma 1,2%. Nah, artinya keputusan manajerialnya yang menetapkan bahwasannya persediaan akhir yang diinginkan di akhir periode setahun ini sudah cukup baik. Karena hanya 1,2%. Ya. Jadi kita lihatnya bukan per kuartal. Kita lihatnya adalah estimasi dalam menilai apakah anggaran pembelian bahan baku ini sudah efektif dan juga sudah efisien. Kalau kita lihat, oke, dia udah efektif dan efisien. Di sini ada tindak pencegahan terhadap apa? Terhadap persediaan akhir bahan baku yang berlebihan, yang pada akhirnya itu bisa meminimalisir bahan baku yang rusak, bahan baku yang cacat, sehingga kerugian produksi itu bisa kita tekan. Ya. Karena sekali lagi material yang digunakan ini adalah material yang sifatnya mudah rusak. Pasir, semen, dan juga air. Ya. Jadi tolong diperhatikan hal-hal tersebut. Kalau kita lihat lagi di sini, setelah kita dapatkan persediaan akhir yang diinginkan, maka langkah selanjutnya itu adalah menambahkan antara kebutuhan produksi dengan persediaan akhir yang diinginkan. Sehingga kita dapatlah yang namanya kebutuhan total. Kita tambahkan saja di sini. Kebutuhan produksinya kita tambahkan dengan persediaan akhir yang diinginkan. Maka dapatlah untuk kuartal pertama 704.000, kuartal kedua 1.640.000, kuartal ketiga 1.506.000, dan kuartal keempat 570.000. Setahun sehingga kita dapatlah kebutuhan totalnya 4.210.000. Tinggal ditambahkan saja. Nah, jadi setelah kita tahu kebutuhan totalnya berapa,
Kita nggak boleh langsung beli bahan baku tersebut sesuai dengan kebutuhan total ini, yang saya berikan warna hijau ini. Kita harus periksa juga di gudang kita, persediaan awal kita ada berapa. Jangan sampai kalau kita beli sesuai dengan kebutuhan total, ternyata ada persediaan awal yang nggak kita perhitungkan, sehingga sifatnya nanti menjadi lebih banyak dari yang dibutuhkan. Maka persediaan awal ini akan dikurangi, kebutuhan total ini akan mengurangi persediaan awal bahan baku yang ada. Sehingga bahan baku yang akan dibeli menjadi di kuartal pertama 654.000, kuartal kedua 1.560.000, dan seterusnya. Ya. Baru nanti kita kalikan berapa sih biaya bahan baku per kilonya. Dalam hal ini dia hanya Rp100 per kilogram saja. Sehingga dapatlah biaya pembelian totalnya, biaya bahan baku yang akan dibeli kalikan dengan biaya bahan baku per kilo, dapatlah total setahunnya 416 juta. Nah, ini terkait dengan anggaran pembelian bahan baku. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya terkait dengan anggaran pembelian bahan baku ini. Bagaimana cara kita menganalisanya, bagaimana cara kita menilainya, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya yang akan kita buat adalah anggaran tenaga kerja langsung. Di sini. Ya. Nah, dalam membuat anggaran tenaga kerja langsung, yang kita perlukan pertama kali adalah jumlah unit yang akan diproduksi. Pada bagian ini, saya berikan warna biru saja di sini atau kuning saja ya. Unit yang akan diproduksi ini pada dasarnya berasal dari mana? Anggaran produksi. Yang ini tadi, yang warna kuning ini. Kita pindahkan ke sini. Jadi dia saling berhubungan antar setiap anggaran, ya. Nah, kemudian yang perlu kita estimasi adalah jam kerja langsung per unit. Di mana di dalam soal dikatakan untuk membuat 100 unit genteng itu diperlukan waktu 1,5 jam. Jadi sekali lagi, untuk membuat 100 unit genteng diperlukan waktu 1,5 jam. Tinggal kita bagikan saja, 1,5 dibagikan dengan 100 unit, maka kita dapatlah angka 0,015 ini. Setelah itu tinggal kita kalikan saja dengan unit yang diproduksi, maka dapatlah kebutuhan jam tenaga kerja total. Ya. Baru dikalikan dengan upah per jamnya. Nah, perhatikan baik-baik dalam membuat anggaran tenaga kerja langsung. Tolong diingat baik-baik, yang namanya buruh pabrik, buruh produksi sifatnya lebih kepada upah. Ya. Jadi ada beberapa pabrik yang menyatakan bahwasannya buruh dia ini outsourcing. Kalau outsourcing sifatnya itu yang namanya pegawai kontrak tadi, maka dia hanya diberikan upah. Tapi kalau sifatnya pegawai tetap, maka dia diberikan gaji plus upah. Nah, dalam hal ini yang paling efektif dalam aktivitas produksi adalah merekrut tenaga kerja outsourcing. Sehingga nanti sifatnya adalah upah per jam, ya. Upah per jam ini didapat dari mana? Didapat dari kebijakan manajemen yang mengacu kepada UU Tenaga Kerja, khususnya atas yang namanya upah minimum regional, ya. Nah, baru kita kalikan dapatlah biaya tenaga kerja langsung total. Nah, ini anggaran tenaga kerja langsung. Saya rasa anggaran tenaga kerja langsung ini gampang ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya, anggaran overhead. Overhead sudah pernah saya jelaskan, itu ada dua, overhead pabrik sesungguhnya dan overhead pabrik dibebankan. Bedanya apa? Kalau overhead pabrik sesungguhnya itu yang benar-benar terjadi. Contohnya biaya air, biaya listrik, asuransi, penyusutan, sewa, dan seterusnya. Tapi kalau anggaran overhead pabrik dibebankan, ini merupakan perhitungan berdasarkan estimasi manajerial. Kenapa harus menggunakan estimasi manajerial? Karena kalau kita menunggu biaya-biaya overhead pabrik sesungguhnya itu muncul, maka kita akan kesulitan dalam mengestimasi harga. Contoh, biaya listrik bulan Januari baru kita ketahui pada bulan Februari. Padahal biaya itu harus kita anggarkan pada saat kapan? Pada saat sebelum bulan Januari. Maka akan sangat sulit kita mengestimasi itu kalau kita menunggu biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang kedua, biaya air, biaya gas, sewa mesin, perbaikan mesin. Itu kan sifatnya situasional. Seperti perbaikan mesin atau maintenance mesin. Itu sifatnya situasional. Kadang ada, kadang tidak ada.
Nah, maka kalau kita menunggu biaya-biaya tersebut untuk kita masukkan ke dalam anggaran, maka sifatnya akan terlambat. Anggaran kita itu akan menjadi terlambat dan ujung-ujungnya aktivitas akan terhambat. Kenapa? Kita belum membuat anggarannya, dana nggak bisa cair dan seterusnya. Atau kalaupun cair, ternyata cairnya terlambat, aktivitas produksi pun menjadi terhambat. Maka dibuatlah yang namanya overhead pabrik dibebankan. Perhitungan overhead atau biaya overhead berdasarkan pertimbangan manajerial. Ya. Contoh dalam kasus perusahaan ini, di soal dia katakan bahwa perhitungan overheadnya itu berdasarkan jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan. Di mana jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan ini, ya, 36.000, 90.000, 84.000 dan seterusnya ini didapatkan dari kebutuhan jam kerja total yang ada di dalam anggaran tenaga kerja langsung yang ini. Nah, nanti tinggal kita lihat menghitung tarif overhead variabel, ya, dan juga tarif overhead tetapnya berapa. Nah, nanti kita akan hitung. Tarif overhead variabel ini didapatkan dari soal tadi. Karena di soal kamu lihat ada unsur overheadnya, perlengkapan pabrik, tenaga kerja tidak langsung, dan juga listrik pabrik. Dengan total sebesar Rp800. Ya, jadi sekali lagi kalau kamu lihat tarif overhead variabel ini dapatnya dari mana? Dari unsur-unsur overhead yang sudah diestimasi secara manajerial oleh manajemen perusahaan. Kalau di dalam soal dia katakan ada perlengkapan pabrik per jamnya itu Rp200, tenaga kerja tidak langsung per jamnya 466,67 dan listrik pabrik per jamnya itu 133,3. Sehingga kalau kita jumlahkan, nilai tarif overhead variabelnya itu sebesar Rp800. Kemudian yang kedua, ya. Setelah kita dapatkan tarif overhead variabel ini, kita tinggal kalikan saja jam tenaga kerja langsung dianggarkan dikalikan dengan tarif overhead variabel. Jadi yang ini 36.000 kalikan 800, 90.000 kalikan 800, 84.000 kalikan 800 dan 30.000 dikalikan 800. Maka dapatlah overhead variabel yang dianggarkan yang ini. Nah, setelah kita mendapatkan overhead variabel yang dianggarkan, maka langkah selanjutnya menentukan overhead tetap dianggarkan. Jadi overhead itu sifatnya ada dua. Ada yang sifatnya variabel, contoh kayak perlengkapan pabrik. Perlengkapan pabrik ini sifatnya habis pakai. Semakin tinggi aktivitas, semakin banyak yang digunakan. Maka sifatnya variabel. Tenaga kerja tidak langsung, ya. Kemudian juga ada listrik pabrik, sifatnya variabel. Nah, ini harus diestimasi semua. Kemudian terkait dengan overhead tetap dianggarkan. Contoh overhead tetap dianggarkan ini misalkan supervisi, kemudian depresiasi, kemudian sewa pabrik. Sifatnya semuanya adalah tetap. Depresiasi itu adalah penyusutan. Jadi kalau penyusutan dia menggunakan garis lurus, maka sifatnya adalah tetap. Sewa pabrik itu sifatnya juga tetap dalam satu waktu periode tertentu. Supervisi itu pengarahan atau pelatihan biasanya dilakukan secara rutin dan terjadwal, maka sifatnya juga tetap. Nah, di sini kita ketahui di dalam soal dikatakan biaya supervisi 40 juta, depresiasi 80 juta, sewa pabrik 8 juta. Total yang namanya biaya overhead tetap sebesar 128 juta. Totalnya per tahun. Nah, kita bagikan dengan kuartalnya. Ada 4 kuartal. Artinya 128 juta dibagikan dengan 4, maka dapatlah 32 juta rupiah. Ya. Sehingga overhead totalnya kita tambahkan saja. Overhead variabel dianggarkan, kita tambahkan dengan overhead tetap dianggarkan. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan overhead total pada bagian ini. Artinya kita sudah dapat nih bahan bakunya berapa, tenaga kerja langsungnya berapa, dan overhead pabriknya berapa. Maka langkah selanjutnya membuat anggaran persediaan akhir barang jadi. Ya. Untuk anggaran persediaan akhir barang jadi, kita pertama ngitung dulu bahan bakunya. Kita sudah tahu tadi, bahan bakunya per unit tadi dibutuhkan 0,26 kg bahan baku. Harga bahan bakunya 1 kilonya itu sebesar Rp100. Maka kalikan 0,26 kalikan dengan 100 sama dengan 26. Tenaga kerja langsung. Kita sudah tahu bahwasanya untuk menciptakan 1 unit barang diperlukan yang namanya 0,015 jam waktunya. Dikalikan dengan upahnya. Ini dapatnya dari mana?
dapat dari sini anggaran tenaga kerja langsung 800, maka dapatlah angka 12. Terkait dengan komponen overhead secara variabel, di sini kita dapatkan angkanya 0,015 dikalikan dengan 800 karena dasarnya tenaga kerja langsung, dapatlah lagi 12. Kemudian 0,015, sekali lagi dasarnya adalah jam tenaga kerja langsung, dikalikan dengan 533,4, maka dapatlah 8. Sehingga jumlah biaya per unitnya sebesar Rp58. Artinya biaya produksi per unitnya adalah Rp58. Tentu mungkin akan ada pertanyaan, 533,4 ini didapatkan dari mana, Pak? Kita lihat overhead tetap yang dianggarkan itu ada berapa totalnya. Overhead tetap yang dianggarkan, saya buat dalam bentuk warna kuning, itu ada sebesar 128 juta pada bagian ini. Di sini kita akan bagikan dengan jam tenaga kerja langsung. Total jam tenaga kerja langsung kita berapa? Ada 240.000. Jadi 128 juta kita bagikan dengan 240.000 yang ini, maka kita dapatlah 533,4. Karena ini kita mau lihat berapa sih biaya overhead tetapnya itu per jam kerja tadi. Nah, maka dapatlah angkanya 8 ini tadi. Sehingga total biaya per unitnya sebesar 58. Barang jadi kita. Di sini kita mau tahu persediaan akhir barang jadi yang dirancang atau yang dianggarkan itu ada berapa. Kita lihat di sini ya. Persediaan akhir yang diinginkan setiap setahunnya itu ada 100.000 unit. Maka di sini kita masukkan 100.000 unit dikalikan dengan biayanya per unit 58, sehingga total anggarannya sebesar Rp5.800.000. Sekali lagi, anggaran persediaan akhir barang jadi yang 100.000 unit ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari anggaran produksi. Di anggaran produksi, kita lihat persediaan akhir yang diinginkan setahunnya berapa. Di akhir tahunnya berapa? Ternyata 100.000. Kita masukkan ke sini. Ya. Nah, sehingga kita dapatlah anggaran persediaan akhir barang jadi sebesar Rp5.800.000. Nah, terakhir yang kita buat adalah anggaran harga pokok penjualan. Saya rasa ini gampang ya. Bahan baku, tambahkan tenaga kerja langsung, overhead, ini dapatnya dari mana angka-angka ini? Dapatnya dari yang namanya anggaran yang sudah kita buat. Contoh bahan baku. Bahan baku tadi kita dapatlah 416 juta. Masukkan ke sini. 416 juta. Begitu pula dengan tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung kita dapatnya 192 juta. Masukkan ke sini. Overhead kita dapatnya 320 juta. Masukkan juga ke sini. Sehingga total biaya produksi dianggarkan sebesar 928 juta. Ditambah dengan persediaan barang jadi awal. Persediaan barang jadi awal ini berasal dari asumsi yang ada di soal sebesar 5.500.000. Sehingga kalau kita tambahkan barang tersedia dijual sebesar 933.500.000. Baru nantinya dikurangi persediaan akhir barang jadi sebesar 5.800.000. Dapat dari mana? Dapatnya dari anggaran persediaan akhir barang jadi. Sehingga total harga pokok penjualan dianggarkan sebesar 927.700.000. Nah, ini adalah intisari dari anggaran operasional. Jadi saya sudah membahas poin 1 sampai dengan poin 7 tadi. Ya. Poin 8, anggaran biaya pemasaran, riset dan pengembangan, administrasi, itu nggak akan saya bahas. Kenapa? Karena ini sifatnya sudah jelas. Jadi kalau kamu lihat di dalam soal, dia langsung munculnya begitu saja anggarannya. Nantinya harga pokok penjualan ini ya. Jadi nanti ada penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, dikurangi dengan biaya pemasaran atau operasional, riset dan pengembangan dan administrasi, dapatlah anggaran laporan laba rugi atau proyeksi laporan laba rugi. Nah, sekian, silakan kamu pahami dahulu penjelasan saya ini. Nanti minggu depan kita akan masuk ke dalam pembahasan anggaran keuangan, yakni anggaran kas.